Keragaman varietas ikan manfish dapat dilihat dari bentuk tubuh, sirip dan pola warna. Terdapat 6 varietas utama ikan manfish yaitu Golden Marble, White Slayer, Zebra, Black Angel, Black Slayer dan Zebra Slayer. Keenam varietas ini dapat dilakukan kawin silang. Hasilnya akan muncul kromosom heterogametik dengan bentuk tubuh dan warna yang lebih beragam. Namun, di Indonesia, manfish belum terlalu diekspos karena kondisi harga. Oleh penangkar, manfish dianggap terlalu murah, sehingga ada keengganan pengkayaan varietas manfish, baik secara alami maupun teknologi hibrid. Sementara pecinta manfish sejati, harus membeli di luar sana varietas baru dan kekinian, yang sejatinya dapat dikembangkan di Indonesia. Video sebelumnya, telah kami sampaikan teknis merawat manfish. Dalam video ini, kami sampaikan teknis pemijahan manfish. Anda berpeluang memperkaya varietas manfish, sehingga manfish terangkat nilai jualnya. Dapatkan leaflet, pemijahan ikan manfish, bersumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selengkapnya, lihat deskripsi. Rumah Cinta TV, menuju manusia mulia. Manfish dapat dijadikan calon induk setelah umur mencapai 7 bulan dengan ukuran panjang 7,5 hingga 9 cm. Sebelum dipijahkan, induk manfish dipelihara secara massal, jantan dan betina dalam satu wadah pemeliharaan besar, baik di akuarium maupun kolam tembok. Untuk mencapai hasil yang optimal, induk harus dikelola dengan baik, antara lain dengan pemberian pakan yang bersumber alam, misal cacing to beefex, artemia, atau pakan buatan dengan protein minimal 30%. Induk jantan. Perut terlihat ramping, kepala agak besar, bagian antara mulut dan punggung berbentuk garis cembung. Induk betina, ukuran relatif lebih kecil, perut agak membesar dan menonjol, kepala agak kecil dan bagian antara sirip punggung dan kepala membentuk garis lurus. Paling sederhana pengamatan jantan dan betina, setelah matang telur, induk manfish akan berpasangan dan memisahkan dari manfish lainnya. Induk yang sudah berpasangan dapat diambil dan dipisahkan pada tempat tersendiri untuk pemijahan. Ada beberapa tempat yang dapat digunakan, antara lain kolam tembok dan akuarium. Kolam tembok. Ukuran ideal adalah 100 x 80 cm dengan kedalaman minimal 60 cm. Saat digunakan pemijahan, kedalaman air 30 hingga 50 cm. Sebelum digunakan, bersihkan permukaan kolam dari lumut dan kotoran lainnya. Beri tanaman air, misalnya enceng gondok. Beri pecahan genteng atau potongan paralon di dasar kolam, sebagai substrat menempel telur. Endapkan air setidaknya 4 hari, sebelum digunakan pemijahan. Jika kolam terbuka, tutup atas kolam dengan paranet, untuk meminimalkan sinar matahari langsung. Akuarium yang digunakan berukuran sedang, yaitu panjang 80 x 40 cm dengan kedalaman air 50 cm. Saat digunakan pemijahan, kedalaman air 30 hingga 40 cm. Di dalam akuarium diberi pecahan genteng, potongan paralon atau benda lain yang permukaannya halus, sebagai tempat menempelnya telur yang telah dibuahi. Saat pemijahan, manfish memerlukan tempat cenderung gelap dan tenang. Akuarium bisa ditutup beberapa sisi media gelap, misalnya terpal ataupun kardus bekas. Parameter air saat pemijahan, baik di kolam tembok atau akuarium, air yang digunakan untuk pemijahan harus jernih dengan keasaman normal,
pH 6,8 hingga 8,2, suhu antara 24 hingga 26 derajat Celcius. Oksigen terlarut 5 mg per liter. Secara umum, hanya diperlukan satu aerasi kecil untuk mencapai kecukupan oksigen terlarut. Titik aerasi diletakkan di dasar, posisi di tengah kolam atau akuarium. Jika parameter air terpenuhi, daya tetas telur manfish mencapai 90%. Manfish memijah pada malam hari ketika suasana tenang dan sepi. Jumlah telur yang dihasilkan berkisar antara 500 hingga 1000 butir, tergantung ukuran dan kesehatan induk. Selama masa pemijahan tersebut, induk tetap diberi pakan berupa cacing tubifax, Chironomonas atau Daphnia. Suhu ideal penetasan 27–28 derajat Celcius. Pada suhu ideal tersebut telur akan menetas dan menjadi larva maksimal 72 jam, atau 3 hari. Lebih dari waktu tersebut, substrat menempel telur dapat dikeluarkan, untuk mengurangi resiko pembusukan telur yang tidak menetas. Larva manfish akan diasuh kedua induk, sampai menjadi burayak. Pakan yang diberikan selama pemeliharaan antara lain Naupli artemia, cacing sutra. Pakan ini adalah kombinasi antara induk dan larva. Pakan diberikan 2 kali sehari, pagi dan sore. Saat larva berumur 10 hari bisa hanya diberikan cacing darah atau tubifax saja. Saat ini larva mencapai umur burayak. Manfish merawat anak dengan cara memasukkan dalam mulut, terutama jika kondisi bahaya. Namun seiring waktu, bukaan mulut sudah tak mampu sebagai perlindungan baby manfish. Saat itu, induk sudah harus dipindah. Waktu tepat memindahkan burayak dan induk adalah 1 bulan, dihitung dari telur menetas. Pada umur 2 bulan, manfish sudah mencapai ukuran 3 hingga 5 cm. Jika pakan dan kualitas air mendukung, sintasan pada masa pembesaran dapat mencapai 70 hingga 90% dari telur menetas. Baby manfish dapat dijual dengan aneka warna baru, jika persilangan antar spesies. Terima kasih sudah menonton. Bantu kami mengembangkan channel dengan subscribe, like dan komen. Salam kami.